1, 2, 3, come on. Alat-alat yang harus dipersiapkan: 1. Amplas nomor 240 dan nomor 400. 2. Pine remover bila ingin merontokkan cat lama. 3. Kompresor dan spray gun atau bisa memakai pilok. 4. Epoksi atau cat dasar. 5. Warna yang diinginkan. 6. Clear bisa matte atau gloss. 7. Air mengalir. Yuk kita mulai. Ya kawan-kawan, di video kali ini saya sudah merontokkan cat sepeda fiksi saya menggunakan Pine remover atau perontok cat yang dapat dibeli di toko material atau toko online yang terdekat dengan wilayah Anda. Pine remover ini cara menggunakannya mudah saja, hanya perlu dioleskan secara merata di semua bagian, lalu tunggu hingga 1-2 menit, lalu bisa dilepas catnya menggunakan kapek. Lalu selanjutnya tinggal kita cuci menggunakan sikat kawat atau sabut besi. Ulangi langkah itu selama 1 hingga 3 kali sampai benar-benar bersih. Tapi apabila bodi sepeda masing-masing kawan masih bagus, tidak perlu dirontokkan catnya, hanya perlu diamplas menggunakan amplas nomor 240 secara merata sampai benar-benar rata. Usahakan proses ini benar-benar sabar, karena bila kita sabar, hasil yang kita dapatkan akan sangat maksimal. Baik teman-teman, untuk epoksi kali ini saya menggunakan merek Propan Duro Gloss, yang mana saat kita membeli Propan Duro Gloss kita mendapatkan 2 kaleng, 1 untuk epoksinya dan 1 lagi untuk pengerasnya. Epoksi ini bertujuan untuk menutupi lubang-lubang kecil yang terdapat pada bodi sepeda kita. Supaya hasil cat lebih maksimal, kita semprotkan secara merata di seluruh bagian yang ingin kita catnya. Sebelum tahap pengecatan harus kita pastikan alat-alat yang ingin kita gunakan sudah lengkap. Harus semuanya sudah dipersiapkan sebelum tahap proses pengecatan. Baik dari cat, kompresor, ataupun yang ingin memakai pilok harus dipersiapkan dahulu. Dan pastikan sepeda kita benar-benar bersih dari debu dan kotoran. Untuk takaran epoksinya kita pakai takaran 4:1:3. 4 untuk epoksinya, 1 untuk pengerasnya, dan 3 untuk tinernya. Di tahap pengecatan ini saya sudah pastikan dulu bahwa rangka sepeda yang ingin saya cat sudah bersih dari debu, air, ataupun minyak. Setelah itu saya mulai mengecatnya dengan menggunakan kompresor dan spray gun. Yang mana spray gun yang saya gunakan adalah bermerek Awarita F3 dengan filter anginnya. Untuk jarak optimal pengecatan menurut saya adalah 10-15 cm. Saat kita menyemprotkan catnya jangan sampai terlalu tebal, karena terlalu tebal dapat menyebabkan cat meleleh yang nanti hasilnya bisa jelek. Usahakan cat tipis-tipis aja, yang penting rata. Bisa ulangin 1-3 lapis. Setelah kering kita tunggu 1-2 jam, bisa kita lanjutkan untuk tahap proses pengecatan epoksi yang kedua. Sama seperti yang awal, lapis-lapis tipis-tipis aja. Karena selanjutnya akan kita amplas dengan menggunakan amplas nomor 400 untuk menghaluskan bodinya lagi. Pada proses pengamplasan saya menggunakan amplas nomor 400 dan mengamplasnya menggunakan air. Karena dengan dibantu adanya air, hasil yang kita dapatkan akan lebih halus. Dan yang terpenting saat kita mengamplas, pastikan semua bagian terkena, supaya hasil yang kita dapatkan maksimal. Karena kalau ada yang tidak terkena akan menyebabkan bagian tertentu kasar.
Untuk warna solidnya kali ini saya menggunakan cat dari Danapine berwarna silver. Kenapa saya menggunakan cat ini? Karena saya rasa ini cat dengan harga termurah tapi barangnya sudah terbaik. Jadi saya sarankan menggunakan Danapine. Untuk takaran cat dan tinernya adalah 1:1. Satu untuk thinner dan satu untuk catnya. Di proses pengecatan warna ini, kalau bisa usahakan sebelum memasukkan catnya ke spray gun, pastikan disaring dulu menggunakan kain halus atau menggunakan saringan cat yang banyak dijual di material. Dan apabila ingin mengecatnya, pastikan dahulu bahwa rangka yang ingin kita cat sudah benar-benar bersih dari debu kotoran dan dari sisa air bekas pengamplasan. Atau yang ingin menggunakan pilok juga, saat mengecatnya harus per lapis demi lapis. Jangan langsung tebal, karena dapat menyebabkan cat meleleh. Setelah rata 1 kali pengecatan, tunggu hingga 1 jam, lalu ulangi ke proses pengecatan kedua. Saat menunggu hingga kering, pastikan jangan kita pegang sama sekali dan jangan sampai ada debu atau binatang yang terkena cat. Karena apabila terkena akan merusak hasilnya nanti. Setelah 3 jam kita tunggu, akan memasuki tahapan proses pernis. Untuk pernis yang saya pakai kali ini adalah Look Uno Clear. Karena menurut saya cat ini hitungannya terbilang sangat murah dan hasil catnya lumayan bagus. Untuk sepeda bisa dibilang sangat maksimal. Untuk takaran pengecatannya adalah 4:1:3. 4 untuk pernisnya, 1 untuk pengerasnya, dan 3 untuk tinernya. Sebelum memasuki tahap pengecatan pernis, lebih baik kita pastikan dahulu bahwa rangka yang ingin kita cat benar-benar bebas dari debu ataupun air. Setelah kita yakin sudah benar-benar bersih, baru bisa kita lanjutkan ke proses tahap pengecatan. Di proses tahap pengecatan pernis ini, kita harus usahakan semprot setipis mungkin sampai benar-benar rata tertutupi semua bagian. Setelah semua bagian tertutup rata, kita bisa diamkan selama 1 hingga 2 jam. Setelah lumayan kering, bisa kita masuk ke tahap proses pengecatan yang kedua. Di tahap ini, kita mengecatnya agak sedikit lebih tebal aja. Kita semprot sampai merata, tunggu hingga 3 jam. Kalau mau lebih maksimal hasilnya, kita bisa 1 kali lagi semprot. Tapi kalau tidak, juga udah cukup. Selagi tahap pengeringan, kita harus usahakan jangan sampai ada debu ataupun serangga yang menempel, karena dapat mengganggu hasil akhirnya. Ini adalah hasil cat yang telah saya kerjakan. Menurut saya hasil ini sangat maksimal dan sangat baik. Bisa dibilang karena tidak ada bintik-bintik ataupun kecacatan pada pengecatannya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk terus bantu channel ini dengan pencet like, subscribe, dan share. Terima kasih.